Halo para nakama dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal membahas tentang semua kekuatan buah iblis dari 10 bajak laut supernova. Buat kalian yang belum tahu, supernova adalah julukan untuk super Rocky atau bajak laut pemula hebat yang berhasil mendapatkan bounty lebih dari 100 juta di tahun pertama mereka menjadi bajak laut. Meskipun di Paradise, yaitu paruh pertama Grand Line, para pemula ini dipuji kekuatan dan pengaruhnya, namun di New World, bounty 100 juta bukanlah termasuk bounty yang bisa dibanggakan, karena lautan di New World memiliki level yang jauh lebih tinggi dibandingkan Paradise. Kali ini gue bakal membahas tentang 10 bajak laut supernova yang satu generasi dengan Luffy. Di dalam video ini gue bakal mengecualikan Zoro, karena meskipun Zoro termasuk salah satu supernova, namun Zoro bukanlah pengguna buah iblis. Dan di video ini gue juga tidak memasukkan Kurohige, karena Kurohige tidak termasuk bajak laut pemula seperti yang lain. Kurohige sendiri sebelumnya pernah menjadi bajak laut bersama Shirohige. Sebelum memulai videonya, silahkan kalian like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Buah iblis Shiroshironomi. Shiroshironomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang mengubah tubuh penggunanya menjadi sebuah kastil. Karena menjadi sebuah kastil, tubuh pengguna akan bisa dimasuki oleh puluhan orang dan mampu diisi dengan berbagai peralatan kastil atau peralatan rumah tangga sebagaimana kastil pada umumnya. Bahkan pengguna buah iblis ini bisa menembakkan meriam dari tubuhnya, yang peluru meriam tersebut akan berubah menjadi normal ketika keluar dari tubuh sang pengguna buah iblis ini. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 508 saat BG menyerang kerumunan prajurit angkatan laut dengan meriamnya. Selain itu, pengguna buah iblis ini juga mampu memanipulasi beberapa tubuhnya menjadi bagian dari kastil. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 813 ketika BG merubah sebagian kakinya menjadi roda tank untuk membuatnya mampu bergerak lebih cepat. Teknik terkuat dari buah iblis ini adalah Big Father, sebuah teknik yang akan mengubah penggunanya menjadi manusia kastil raksasa. Teknik ini sendiri memiliki durabilitas yang sangat kuat. Bahkan pada chapter 869 diperlihatkan hanya serangan dari Big Mom yang mampu melukai tubuh kastil buatan buah iblis ini. Kelemahan dari buah iblis ini kemungkinan adalah ketergantungan pengguna terhadap orang lain, karena meriam yang ada di tubuh pengguna tidak akan bisa menembak dengan sendirinya, harus diarahkan dan ditembakkan oleh para prajurit yang ada di dalam tubuh sang pengguna. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Capone Gangbeji, mantan mafia dari West Blue yang kemudian menjadi bajak laut. Buah iblis Toshitoshinomi. Toshitoshinomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi umur suatu benda atau makhluk hidup. Pada chapter 1103 dijelaskan bisa merubah bentuk tubuh di masa depan dari pengguna dan orang yang dia sentuh sesuai dengan perkiraan masa depan yang dipikirkan oleh penggunanya. Artinya, kekuatan manipulasi umur buah iblis ini berkaitan dengan imajinasi dari sang pengguna. Ini dibuktikan dengan teknik distor futur milik Bonnie yang dihasilkan dari imajinasinya tentang bentuk nikah yang lentur dan bebas. Dengan teknik itu, Bonnie juga memanipulasi usia dewasanya dengan membuat bagian lengannya menjadi besar seperti wujud nikah dari imajinasinya, yang kalau kita perhatikan bentuknya mirip dengan jurus Gear 3 milik Luffy. Kemampuan buah iblis ini juga bisa disalurkan ke dalam senjata yang digunakan oleh sang pengguna. Salah satu tekniknya adalah teknik NDE, Near Death Experience, sebuah teknik yang menyerang psikis lawannya dengan mengubah targetnya menjadi kerangka secara seketika lalu merubah kembali menjadi usia normal. Efek ini menjadikan targetnya merasakan pengalaman kematian instan yang membuat psikis mereka terganggu. Oh ya, kemungkinan besar teknik manipulasi umur ini bisa ditangkal dengan menggunakan kekuatan haki dari sang target, seperti kekuatan penyakit dari buah iblis Dokyu yang bisa dinetralkan dengan haki pada chapter 1063. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Jewelry Bonnie, seorang bocil 12 tahun yang jadi bajak laut buat nyari ayahnya. Buah iblis Warawaranomi. Warawaranomi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan dan mengendalikan jerami. Menurut gua, buah iblis ini bukanlah termasuk buah iblis yang memiliki kemampuan yang hebat, karena kemampuan buah iblis ini hanya sebatas memanipulasi jerami. Yang membuat kemampuan buah iblis ini menjadi kuat adalah kemampuan dari Basil Hawkins dalam menggunakan ilmu santetnya. Dengan kemampuan sihir kartu dan boneka jeraminya, Hawkins mampu membuat buah iblis ini menjadi lebih kuat. Pada chapter 508 dengan teknik Waraningyo miliknya, Hawkins diperlihatkan bisa kebal dari serangan Kizaru tanpa menderita luka sama sekali. Hal ini terjadi karena semua luka yang diterima oleh Hawkins akan dialihkan ke orang lain yang tubuh mereka sudah terikat dengan boneka jerami buatan Basil Hawkins. Namun sayangnya, cara atau syarat penggunaan teknik ini belum dijelaskan dengan jelas di dalam manga. Selain bisa menggunakan santet dengan media boneka jerami, Hawkins juga bisa membuat monster jerami raksasa. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 913 ketika Hawkins menciptakan manusia jerami raksasa yang kemampuan monster jeraminya ditentukan dengan
dengan kartu tarot yang muncul. Hal ini menjadikan teknik ini memiliki resiko yang sangat tinggi karena memiliki kemungkinan untuk menyerang penggunanya atau menguntungkan lawannya jika penggunanya sedang tidak beruntung. Mungkin seperti konsep Nen bersyarat yang ada di anime Hunter x Hunter. Oh iya, pengguna buah iblis ini juga bisa berubah menjadi manusia jerami, seperti yang ditunjukkan pada chapter 509 saat Hawkins menggunakan teknik Goumanuso untuk menyerang Kizaru. Tapi kayaknya teknik ini nggak terlalu kuat menurut gua. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Basil Hawkins, bajak laut dari North Blue yang mendapatkan julukan Magician. Buah iblis Jiki-Jiki Nomi. Jiki-Jiki Nomi adalah buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan medan magnet yang bisa menarik atau menghempaskan benda-benda logam. Dengan kemampuan ini, penggunanya mampu mengambil senjata dari lawannya yang mayoritas terbuat dari logam. Dengan kekuatan buah iblis ini, penggunanya juga dapat mengumpulkan semua benda logam dan membentuknya menjadi sesuatu. Salah satunya adalah membentuk sebuah banteng atau tangan raksasa. Di dalam cerita, buah iblis Jiki-Jiki Nomi adalah salah satu buah iblis yang berhasil mendapatkan awakening. Pada chapter 1066 ditunjukkan awakening dari buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk menciptakan medan magnet dari benda atau makhluk hidup yang bahkan tidak ada unsur logamnya. Dengan kemampuan awakening ini, Kid mampu membuat Big Mom memiliki medan magnet sehingga dirinya saling tarik-menarik dengan tiang di bangunan Onigashima. Dan bahkan Big Mom diperlihatkan sulit untuk melepaskan diri meskipun sudah berusaha. Kelemahan dari buah iblis ini adalah pengguna harus mengumpulkan logam terlebih dahulu sebelum melakukan pertarungan agar kemampuannya menjadi berguna. Jadi ya, doi harus ngeluting dulu baru bisa OP. Kalau nggak ada besi, kemungkinan kemampuan buah iblis ini menjadi kurang berguna. Teknik terkuat dari buah iblis ini adalah Damned Pang, sebuah teknik yang melepaskan tembakan energi elektromagnetik kepada musuhnya. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Eustace Captain Kidd, bajak laut dari South Blue yang bounty-nya sebelum time skip menjadi bounty tertinggi di antara supernova yang lain, yaitu 330 juta berry. Buah iblis Smile. Pada awalnya, Killer bukanlah termasuk pengguna buah iblis. Namun setelah kaptennya yaitu Kapten Kidd dikalahkan dan dipenjara oleh Kaido, Killer ditawari oleh Orochi untuk memakan Smile dan rela menjadi pengikutnya demi mengurangi masa tahanan kaptennya yang dipenjara oleh Kaido. Smile sendiri merupakan buah iblis Zoan buatan Caesar yang dibuat menggunakan cairan Set. Cairan Set sendiri merupakan faktor silsilah genetika yang Caesar tiru dari penemuan faktor silsilah milik Vegapunk. Hal ini bisa kita lihat dari cairan Set yang mirip dengan darah artifisial buatan Vegapunk yang sama-sama berwarna hijau. Namun sayangnya, cairan Set buatan Caesar ini memiliki resiko yang sangat besar karena tidak sesempurna faktor silsilah ciptaan Dr. Vegapunk. Ini dibuktikan pada chapter 943 ketika Shinobu menjelaskan bahwa kesuksesan dari buah iblis ini hanya 10%, yang artinya hanya 1 orang dari 10 orang yang bisa mendapatkan kemampuan buah iblis Zoan. Sementara 9 lainnya akan mengalami efek samping dari buah iblis ini, yaitu tidak bisa merasakan emosi lain dan hanya bisa tertawa. Bahkan menurut Shinobu, buah iblis ini dinamakan Smile untuk menghina mereka yang gagal mendapatkan kekuatan Zoan. Namun sayangnya, Killer kurang beruntung dan malah mendapatkan buah iblis Smile yang gagal. Dan karena hal ini membuat Killer tidak bisa merasakan emosi lain dan hanya bisa tertawa. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 944 ketika Killer menangis mengeluarkan air mata bertemu dengan kaptennya, namun bukannya menangis, Killer malah ditunjukkan tertawa. Padahal menurut Kapten Kidd, Killer sangat membenci dengan cara tertawa yang dimilikinya dan akan selalu mengalahkan mereka yang menghina cara tertawa milik Killer. Dengan memakan buah iblis Smile yang gagal, ini menjadikan Killer akan melemah dengan laut dan batu laut, yang menurut gua ini benar-benar membuat Killer sangat rugi karena Killer tidak mendapatkan efek kekuatan buah iblis, namun menerima efek samping dari buah iblis itu sendiri. Buah iblis Oto-Otonomi. Oto-Otonomi adalah buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk merubah tubuhnya menjadi alat musik. Musik yang diciptakan dari buah iblis ini nantinya akan memberikan serangan destruktif kepada lawan yang mendengar suaranya. Menurut gua, serangan buah iblis ini merupakan salah satu serangan yang memiliki area serangan luas dan memiliki pergerakan serangan yang cukup cepat. Karena efek serangannya mengikuti kecepatan suara dan bisa menyerang siapa saja yang mendengar gelombang suara dari buah iblis ini. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 980 ketika Appo berhasil memberikan banyak serangan kepada Luffy dan Zoro di Wano. Karena buah iblis ini menyerang melalui gelombang suara, ini menjadikan serangan buah iblis ini bisa dihindari selama lawannya menutup telinga dan tidak mendengarkan suara yang diciptakan dari buah iblis ini. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 981 saat serangan dari Appo tidak memiliki efek kepada Luffy, Zoro, dan Kid yang menutupi telinganya. Menurut gua, buah iblis ini termasuk ke dalam salah satu buah iblis kuat jika kelemahan dan cara kerjanya tidak diketahui oleh lawannya. Bahkan Zoro sendiri pada chapter 980 memilih untuk mundur karena tidak mengetahui bagaimana dirinya mendapatkan serangan. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Scratchman Appo, satu-satunya bajak laut lengan panjang yang terkenal dan menjadi informan dari bajak laut Beast.
Buah iblis Ryuryu no Mi model Allosaurus. Ryuryu no Mi model Allosaurus adalah buah iblis tipe Zoan kuno yang memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi dinosaurus jenis Allosaurus, salah satu dinosaurus teropoda yang besar dan kuat dari zaman prasejarah. Sebagai buah iblis Zoan, tentunya buah ini memberikan dua bentuk perubahan kepada penggunanya, yaitu perubahan menjadi Zoan penuh dan Zoan hibrida. Saat di dalam perubahan Zoan penuh, pengguna akan menjadi Allosaurus, dinosaurus karnivora yang akan memberikan penggunanya taring yang tajam dan kuat untuk menyerang lawannya. Bahkan kemampuan taringnya sanggup melukai pacifista yang memiliki tingkat kekerasan lebih keras dibandingkan besi. Selain bertarung dengan taringnya, di dalam mode ini pengguna juga dapat menyerang menggunakan ekornya. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 945 saat X-Drake menyerang Sanji dengan ekornya. X-Drake yang sebelumnya sudah memiliki kemampuan bertempur menggunakan teknik pedang dan kapaknya, di dalam wujud hibrida bisa memberikan kemampuan serang dan daya tahan yang lebih kuat. Bahkan dengan kemampuan serangnya di dalam mode ini, pada chapter 929, X-Drake mampu mengalahkan salah satu raksasa Number dengan sekali serang. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah X-Drake, salah satu bajak laut supernova yang ternyata merupakan anggota SWORD dari Angkatan Laut. Buah iblis Urouge. Di dalam manga masih belum dijelaskan secara pasti buah iblis yang dimiliki oleh Urouge, karena sejauh ini Urouge adalah supernova yang belum mendapatkan panggung atau pencapaian di dalam manga. Satu-satunya pencapaian miliknya adalah berhasil mengalahkan salah satu komandan manis milik Big Mom, yaitu Charlotte Snake. Namun banyak nakama yang berteori kalau Urouge merupakan pengguna buah iblis, yang kemampuannya bisa merubah rasa sakit yang diterima oleh penggunanya menjadi sebuah kekuatan. Hal ini karena pada chapter 508, Urouge yang terkena serangan dari pacifista, tubuhnya berubah menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Apalagi buah iblis yang menyerap rasa sakit menjadi kemampuan serangan ini menurut gua cukup cocok dengan kepribadian Urouge yang merupakan seorang masokis. Urouge adalah satu-satunya anggota supernova yang berasal dari Pulau Langit dan menjadi anggota supernova yang memiliki bounty paling rendah sebelum time skip, yaitu 108 juta berry. Buah iblis OP-OP no Mi. OP-OP no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan sebuah ruangan khusus dan bisa memanipulasi semua makhluk hidup ataupun benda mati yang berada di dalam ruangan tersebut, seperti menggerakkan benda-benda dari jauh, bertukar tempat, memotong tanpa membunuh, dan banyak teknik unik lain yang bisa digunakan oleh penggunanya. Mungkin bisa dibilang buah iblis ini punya kemampuan yang mirip dengan banyak buah iblis yang lain. Teknik yang menurut gua keren dari buah iblis ini adalah teknik mesh, sebuah teknik di mana pengguna bisa mengeluarkan jantung lawannya dengan tangan kosong. Sedangkan kemampuan terkuat dari buah iblis ini adalah bisa memberikan operasi keabadian, sehingga bisa menjadikan targetnya menjadi makhluk yang abadi. Namun bayaran dari teknik ini adalah nyawa dari sang pengguna buah iblis itu sendiri. Oh iya, OP-OP no Mi adalah salah satu buah iblis yang ditunjukkan sudah mencapai tahapan awakening. Awakening dari buah iblis ini akan memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi sesuatu secara spesifik dan pengguna tidak harus masuk ke dalam room itu sendiri. Inti perbedaan teknik awakening ini, kalau misalkan room biasa, pengguna harus berada di dalam room tersebut untuk mengaktifkan kekuatannya. Sedangkan setelah awaken, pengguna tidak harus masuk ke dalam room buatan untuk mengaktifkan kekuatannya. Pengguna hanya perlu menempelkan room tersebut ke dalam benda atau objek tertentu. Seperti yang ditunjukkan pada chapter 1030 ketika Lau menempelkan roomnya ke dalam pedangnya untuk memanipulasi ukurannya dan mengeluarkan teknik shockwave. Di dalam cerita, pengguna buah iblis ini adalah Trafalgar di Waterloo, satu-satunya bajak laut supernova yang pernah menjadi anggota Shichibukai. Buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika. Hito-Hito no Mi model Nika adalah buah iblis mythical Zoan yang dianggap sebagai buah iblis paling kuat yang ada di dunia One Piece. Hal ini dikarenakan kemampuan buah iblis ini hanya dibatasi oleh imajinasi dari sang pengguna. Seperti yang diungkapkan oleh para Gorosei pada chapter 1044 bahwa buah iblis ini memiliki kemampuan paling konyol dan hanya dibatasi oleh imajinasi dari penggunanya saja. Bahkan untuk menyembunyikan identitas asli dari buah iblis ini, pemerintah dunia sengaja mengubah nama buah iblis ini menjadi buah iblis Gomu Gomu no Mi yang berarti karet, agar buah iblis ini terkesan sebagai buah iblis yang lemah dan tidak berguna. Bahkan pada episode 1039, Wush Wush, salah satu mantan CP9 yang sekarang menjadi anggota bajak laut Beast Kaido, sempat keheranan mengapa Shanks mau mengambil buah iblis yang lemah. Buah iblis ini di dalam cerita digunakan oleh Monkey D. Luffy. Karena kekuatan buah iblis ini tergantung dari imajinasi penggunanya, dan Luffy sedari awal berpikir kalau buah iblis ini adalah buah iblis karet, maka di dalam cerita buah iblis ini seringkali ditunjukkan membuat tubuh Luffy seperti layaknya sebuah karet yang mampu memanjang dan lentur. Meskipun awalnya dianggap sebagai buah iblis yang lemah, namun Luffy sebagai pengguna mampu memaksimalkan buah iblis ini. Salah satunya adalah menciptakan teknik gear yang membantunya di dalam pertempuran. Seperti teknik gear 2 di mana Luffy mempercepat kinerja aliran darah di dalam tubuhnya sehingga mampu bergerak lebih cepat dibandingkan manusia biasa yang lain. Bahkan pada chapter 420, Rob Lucci memuji Luffy yang bisa memanfaatkan buah iblisnya dengan baik. Karena teknik gear 2 ini mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Selain menciptakan gear 2, Luffy juga menciptakan gear 3 dan 4
4, yang dimana Luffy meniup udara ke dalam tulang dan ototnya untuk menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin penjelasan lengkap tentang teknik gear ini bisa kalian tonton di video gue yang ini. Terima kasih. Awakening dari Boy Iblis ini akan merubah tubuh penggunanya menjadi putih. Pada chapter 1106, Dr. Vegapunk mengatakan bahwa sosok putih Luffy mirip dengan sosok Nika yang ada di dalam legenda. Yang dimana Nika sendiri merupakan prajurit pembebasan yang dijuluki Dewa Matahari. Di dalam bentuk awakeningnya, Luffy akan bertarung dengan konyol dan sangat bebas. Bahkan pada chapter 1044, Luffy sendiri mengatakan bahwa dirinya merasa bisa melakukan apapun di dalam mode ini. Oh ya, di mode ini, Luffy terlihat bertarung dengan gaya pertarungan yang berbeda dibandingkan biasa. Dirinya bertarung dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti menangkap petir, mengirim pukulan lewat tanah, menciptakan benda-benda unik, dan sebagainya. Ini menunjukkan seolah-olah Luffy di dalam mode ini dirasuki dengan pemikiran Sangat Nika. Mungkin inilah alasan mengapa pada chapter 1069, Saka mengatakan bahwa Awakening Zoan memiliki resiko di mana pengguna akan kehilangan kepribadiannya jika mentalnya tidak kuat. Bahkan Rob Lucci yang mendapatkan Awakening juga diperlihatkan menjadi lebih ganas dan liar, layaknya seekor macan tutul itu sendiri. Karena kemampuan Boy Iblis ini bekerja sesuai dengan imajinasi penggunanya, ini menjadikan pengguna Boy Iblis ini juga mampu mempengaruhi lingkungan sekitar dan segala hal yang diinginkan oleh pengguna. Bahkan pada chapter 1045, Kaido sendiri dibuat bingung dengan jenis Boy Iblis Luffy yang kemampuan awakeningnya sanggup mengubah Kaido dan lingkungan sekitar Luffy menjadi karet. Yang kemampuan Boy Iblis ini sendiri merupakan ciri dari awakening Boy Iblis Paramecia. Namun sosok Luffy memiliki tampilan fisik seperti awakening Boy Iblis Zoan. Meskipun Gorosei menyebutkan bahwa Boy Iblis ini dibatasi oleh imajinasi penggunanya, namun pada chapter 1103, Luffy diperlihatkan menjadi kakek-kakek tua yang membutuhkan makanan ketika dirinya kehabisan tenaga setelah menggunakan mode awakening terlalu lama. Hal ini menjadikan Luffy memiliki kelemahan dari stamina yang berkurang cepat ketika menggunakan awakening Boy Iblis ini. Namun kelemahannya ini bisa diantisipasi dengan memberi makanan kepada Luffy untuk membantunya kembali pulih. Dari ke-10 supernova ini, Boy Iblis mana yang menjadi favorit dari kalian? Coba komen di bawah. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.